Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan untuk meneduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang seharian telah bekerja, dan saat kami mau membaringkan tubuh kami untuk beristirahat malam ini, kami rindu akan firman-Mu, meneduhkan hati kami, memberikan kelegaan, sehingga rasa letih kami sepanjang hari ini pun terobati, dan atas pemeliharaanmu juga. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah 2 Raja-Raja 23 ayat 4 sampai 25. Dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Meninggalkan legasi atau warisan, berbalik kepada Tuhan. Legasi atau warisan tidak selalu merupakan harta material. Legasi bisa saja berupa keputusan moral, sikap, atau keputusan iman. Ada banyak tokoh dunia justru tidak memiliki harta material, tetapi dikenang orang atas berbagai warisan rohani yang tersebar dan dilanjutkan banyak orang. Katakan misalnya Mahatma Gandhi, Mandela, Bunda Teresa, Nommensen, Mangun Wijaya, dan tentu kita sendiri yang sedang menguntai legasi yang baik. Berikut satu contoh fenomenal yang telah didokumentasikan dalam kitab suci tentang warisan rohani dari seorang raja. Berharap ini menjadi teladan bagi kita semua. Raja Hizkia, artinya Yahweh adalah kekuatanku, memerintah di sekitar tahun 729 sampai 687 sebelum Masehi. Masih tergolong muda, tepatnya berumur 25 tahun mulai memerintah untuk menggantikan ayahnya. Ada 2 musuh besar pada masa pemerintahannya yang dia warisi dari para pendahulunya. Pertama adalah ketegangan atas invasi Raja Sanherib dari Asyur, di mana selama ini Yehuda sudah diharuskan membayar upeti. Untuk mengantisipasi penyerbuan Asyur, dia sempat mendirikan tembok pertahanan. Namun atas fakta pengepungan Asyur, lalu Hizkia dan pejabat istana berdoa khusus, lalu Tuhan menggagalkan rencana itu. Musuh besar yang kedua berkaitan dengan spiritualitas yang berkembang di masyarakat yang dimulai dan dibiarkan para raja pendahulu Hizkia. Karena itu dia mengadakan pembaharuan rohani secara nasional, yaitu memulihkan peribadahan harus tertuju kepada Yahweh saja. Karena itu dia menghancurkan tempat-tempat kebaktian pengorbanan di bukit-bukit, menghancurkan tugu peringatan Asyera,
bahkan kebaktian ular tembaga Arab atau Nehustan. Atas semuanya itu terjadilah pembaharuan atau reformasi kerohanian di kalangan bangsa Yehuda. Dan suatu ketika raja sakit keras dan kemudian oleh Nabi Yesaya diberitakan Raja Hizkia akan mati. Namun atas doa khusus permohonan Raja Hizkia, dia disembuhkan oleh Tuhan dan usianya diperpanjang selama 15 tahun lagi. Pada masa perpanjangan usia ini, dia berupaya membangun terowongan untuk mengalirkan air dari sungai Gihon ke kolam Siloam. Ini bisa kita baca dalam 2 Tawarikh 32. Terowongan ini amat unik dan teknologi pelik pada zaman itu. Walaupun panjangnya hanya sekitar 533 meter dan dengan gradien kemiringan 30 cm, beda ketinggian antara kedua ujungnya, atau boleh dikatakan sekitar 0,6%. Peliknya lagi sebab untuk menggalinya harus dimulai dari 2 titik, baik dari sungai Gihon di luar kota dan juga dari kolam Siloam di dalam kota Yerusalem, lalu bertemu di pertengahan. Menggalinya adalah dengan kerja tangan apa adanya, belum seperti sekarang ini teknologi untuk memecahkan batu. Lahan itu bukan murni tanah, melainkan bukit batu. Berarti harus memecahkan batu serta menggali dan mengangkatnya lagi. Kedalaman terowongan bervariasi tentu karena kemiringan, tapi mencapai 6,7 meter. Sungguh pekerjaan yang sangat besar. Dan lebih besar lagi tujuan pembangunannya, agar air tetap tersedia di kolam Siloam sebagai bahan pokok warga masyarakat, terutama ketika dikepung oleh musuh. Artinya karena sudah mengalir melalui terowongan, walaupun mereka dikepung, tetapi air tetap tercukupkan di kolam Siloam dan juga ada beberapa aliran-aliran ke tempat yang lain lagi. Kolam ini pun masih populer di masa Tuhan Yesus, di mana ia pernah melakukan mujizat, menyembuhkan orang buta di sekitar kolam tersebut. Atas semuanya itu, penulis kitab Raja-Raja mengapresiasi pembaharuan kerohanian di mana Hizkia mengajak umat berbalik kepada Tuhan sebagai tanda legasi terbaik yang tidak ada ditemukan lagi bangkit sesudahnya. Dia melakukannya dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dasarnya adalah hukum Tuhan, tetapi pelaksanaannya dengan totalitas hidup, yaitu hati, jiwa, kekuatan atau aksi. Lihat juga pengerahan kekuatannya setelah dia sembuh dari sakitnya. Dia kerahkan potensi pemerintahannya untuk menyediakan sumber hidup keseharian umatnya, terutama ketika menghadapi kepungan musuh. Saudara, walaupun dikatakan tidak ada lagi yang bangkit raja seperti dia, tetapi sebagai pribadi bersama dengan Tuhan, kita akan dapat meninggalkan legasi yang baik, berguna bagi banyak orang. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah teladan yang diberikan oleh seorang raja yang soleh, yaitu Hizkia. Dia mengadakan pembaharuan rohani. Dia membaharui sedemikian rupa sehingga
berbalik semuanya untuk memuji memuliakan-Mu. Dihancurkan semua simbol-simbol dan tempat-tempat penyembahan berhala. Dan dia juga di tengah-tengah kesulitan ketika ada pengepungan dari Asyur, tapi atas doa khusus di mana mereka bersama dengan semua pejabat kerajaan secara khusus berdoa untuk mohon perlindungan-Mu. Ya benar, mereka terselamatkan. Dan Engkau juga Tuhan mengajar dia, memberi teladan di saat perpanjangan usianya 15 tahun setelah tadinya sakit keras dan akan mati menurut pemberitaanmu. Tapi dia membangun satu terowongan yang sangat berguna mengalirkan air Gihon ke kolam Siloam. Ya Tuhan, kuatkan kami sehingga kami juga mampu meninggalkan legasi yang baik untuk diteladan, untuk dinikmati oleh orang-orang sesudah kami. Ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Bahkan di malam hari ini pun Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan berilah kami kekuatan, kesegaran baru untuk boleh melakukan tugas kami di esok hari. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.